Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Adapun topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Menurut Badeni, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Kemudian, menurut Hasibuan, yang mengatakan bahwa kepemimpinan ini adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Dari dua pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sifat atau karakter ataupun cara seseorang dalam upaya membina dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mau bekerja sama, komitmen dan setia untuk melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama, adaptif terhadap situasi. Yang kedua, waspada terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, ambisius dan berorientasi pada pencapaian. Yang keempat, tegas. Yang kelima, kerjasama atau kooperasi. Dan yang keenam, percaya diri. Selanjutnya, topik yang ketiga mengenai tipe kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Tipe yang pertama, yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Tipe pemimpin otoriter ini adalah cara memimpin yang dikembangkan yang disebut dengan working on his group, yang kegiatannya hanya melaksanakan perintah atasan. Bawahan tidak diberikan kesempatan untuk berinisiatif dan mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Karena hal itu dapat bekerja dianggap sebagai penyimpangan-penyimpangan. Kemudian tipe yang kedua, yaitu tipe kepemimpinan demokratis, yang merupakan tipe kepemimpinan yang mengacu pada hubungan. Di sini, seorang pemimpin selalu mengadakan hubungan dengan yang dipimpinnya. Segala kebijaksanaan pemimpin adalah pemimpin yang merupakan hasil musyawarah atau merupakan ide-ide yang konstruktif. Selanjutnya, tipe yang ketiga, tipe kepemimpinan laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua anggota staf. Seperti guru-guru yang diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya, tanpa adanya pengawasan dari pihak kepala sekolah. Topik selanjutnya, keberhasilan kepemimpinan. Keberhasilan pemimpin pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinannya. Apabila produktivitasnya naik dan semua tugas dilaksanakan secara efektif, maka ia disebut sebagai pemimpin berhasil. Sedangkan produktivitasnya menurun dan kepemimpinannya belum efektif dalam jangka waktu tertentu, maka disebut dengan pemimpin yang gagal dalam kepemimpinannya. Kemudian ada beberapa poin yang menjadi indikator pemimpin yang bisa dikatakan berhasil. Yang pertama, meningkatnya hasil-hasil produksi dan pemberian pelayanan oleh organisasi. Yang kedua, semakin rapinya sistem administrasi dan semakin efektifnya manajemen. Yang ketiga, semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas aspek sosial yang bersifat memanusiakan manusia. Yang keempat, baik pemimpin atau pengikutnya ada kegairahan kerja dan loyalitas tinggi terhadap organisasi. Kemudian, topik yang selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan transformasional dalam manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu membangun perubahan dalam tubuh organisasi
sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan dengan memberdayakan seluruh komunitas yang melalui komunikasi yang terarah agar para pengikut dapat bekerja lebih energik dan terfokus. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan transformasional di era manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kepala sekolah harus mengembangkan visi sekolah secara jelas. Karena seluruh stakeholder, terutama anggota dewan sekolah, harus terlibat dalam perumusan visi tersebut. Yang kedua, kepala sekolah harus mengajak stakeholder untuk membangun komitmen dan kesadaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan. Karena hal ini penting untuk mengajarkan tanggung jawab kepada pihak yang terkait. Yang ketiga, kepala sekolah harus lebih banyak berperan sebagai pemimpin daripada sebagai bos yang didasarkan pada kekuasaan. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus memberikan kepercayaan, pendelegasian, sekaligus mengambil resiko dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya topik yang terakhir, yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam manajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah yang merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan demikian, manajemen berbasis sekolah sebagai paradigma. Demikian penjelasan saya mengenai kepemimpinan dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.